Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari pujian Terpujilah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Berkati ibadah ini Bapa sehingga bisa berjalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan, kiranya Engkau senantiasa yang menjamah dia, yang memberikan hikmat kepada dia, sehingga firman yang akan dibagikan kepada kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian Ketika Aku Berbeban Berat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar anugerah-Mu terhadap kami, sehingga kami terbebas dari dosa-dosa kami.
Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kalau kami masih juga tetap boleh beribadah walau dengan cara yang berbeda. Biarlah ibadah ini juga menguatkan kami, ibadah ini juga meneguhkan kami, dan semakin kami berharap kepada Tuhan dan membangun persekutuan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa agar kebenaran firman Tuhan boleh melawat kami, sehingga siapapun kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang dosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berbeda, tapi saya percaya bahwa ibadah kita juga tidak mengurangi berkat pada hari ini. Tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah penampakan Kristus, bukti Ia adalah Allah yang memberi damai sejahtera. Bacaan Alkitab yang
sama-sama sudah kita baca, menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi setelah Yesus bangkit. Ada banyak hal yang terjadi terhadap murid-muridnya. Satu hal yang dinampakkan di bagian ayat 19 berbicara tentang yang namanya ketakutan. Maka saya mau mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini mencoba menampakkan satu sikap, satu kata yang bisa di-sharingkan bersama baik ayah, ibu, dan anak dengan satu kata yang akan saya munculkan, yaitu takut. Pada waktu saya menampakkan kata ini, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang ada di benak kita. Saya memberikan waktu 30 detik untuk masing-masing mempersiapkan kira-kira apa yang ada di benak kita kalau kata ini dimunculkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi sebelum masuk ibadah saya sudah memberikan pernyataan ini kepada beberapa kawan yang ada di tempat ini, yang memunculkan kata-kata yang berbeda-beda. Jadi kalau dimunculkan kata takut, maka yang muncul yang pertama adalah mengatakan gelisah. Jadi rupanya kalau takut itu gelisah. Dimunculkan juga hal yang kedua kalau berbicara takut adalah sembunyi. Jadi kalau takut bersembunyi. Yang ketiga, ini dia, takut fobia. Artinya kalau ini berbicara tentu dengan hal-hal yang sifatnya ketinggian. Jadi kalau ada naik pesawat atau naik tangga yang tinggi pasti mengalami ketakutan. Yang berikut, kalau seseorang mengalami takut maka ia akan berteriak. Nah, saya tidak tahu kalau jemaat Tuhan takut dengan binatang, hal-hal yang kelihatannya kecil, bisa saja juga berteriak. Yang berikut, kalau seseorang mengalami ketakutan maka dia bisa gemetar. Bisa ditampakkan juga bagaimana kalau kita mengalami takut bisa kaki ini rasanya bisa mengalami gemetar. Karena saya pernah mencoba, Bapak Ibu, pada waktu malam ada seorang pemuda yang nginap di rumah, saya kagetkan, nah itu gemetar kakinya sampai jatuh. Karena apa? Karena rupanya dia takut kalau dikagetkan malam hari. Yang berikut, kalau takut lari. Jadi kalau kita bertemu dengan binatang, ada yang takut dengan tikus, ada yang takut dengan kecoa, ada macam-macam. Begitu dia bertemu, bisa saja dia lari. Dan yang terakhir yang dapat ditangkap tadi, takut panik. Ya. Jadi orang takut panik. Nah, saya tidak tahu jemaat yang ada di rumah, kalau ada kata takut, apa yang ada di benak. Silahkan bisa di-share di rumah. Pembacaan Alkitab kita pada bagian ini secara khusus di ayat 19, saya akan bacakan ulang kepada jemaat. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi murid-murid Tuhan pernah mengalami ketakutan. Takutnya karena apa? Rupanya mereka juga takut, tapi bukan dengan hal-hal yang lain. Rupanya takut di sini dengan orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut dengan orang-orang Yahudi? Ini flashback cerita tentu yang ada di belakang. Pada waktu masa-masa Yesus disalib, mengalami penganiayaan,
bahkan bangkit. Bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam, orang-orang Yahudi, semua berusaha untuk menganiaya, membenci, dan bahkan mencari siapa orang yang menjadi pengikut Kristus. Mereka mengalami ketakutan. Karena apa? Rupa-rupanya karena orang-orang Yahudi mencari mereka. Nah, bagian ini mau mengungkapkan kenapa murid-murid mengalami yang namanya ketakutan. Kalau tadi di dalam pengantar saya katakan bahwa kadang kita takut, bisa saja kita takut karena hal-hal yang sifatnya secara fisik, gitu. Bertemu dengan binatang atau mengalami hal-hal yang ada di dalam diri kita yang membuat kita mengalami ketakutan, kelemahan-kelemahan yang bisa saja ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana murid-murid mengalami ketakutan? Rupanya ini berkaitan dengan hal spiritualitas. Artinya iman mereka. Iman mereka kepada Yesus, keikutsertaan mereka dalam mengikuti Yesus, rupanya menjadi ancaman bagi mereka. Disinilah sebenarnya satu sikap, satu komitmen yang ingin ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan. Bagaimana pada waktu mereka mengalami ketakutan, bersembunyi karena akan mengalami penganiayaan, tapi Yesus sendiri tidak pernah lupa dengan murid-muridnya, sesuai dengan janji-janjinya. Sehingga kalau bagian Alkitab kita di ayat 19, bagian berikutnya mengungkapkan bahwa pada waktu mereka takut kepada orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya di sini pada waktu ada masalah yang berkaitan dengan iman, kita diminta percaya dan tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah lari. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Justru dalam bagian ini Yesus menunjukkan, menampakkan dirinya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, penampakan Kristus, bukti Dia adalah Allah yang memberi damai sejahtera. Damai sejahtera, shalom, dalam konteks perjanjian lama mempunyai pengertian bahwa orang itu mengalami damai, mengalami sejahtera karena ada hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Orang yang tidak punya shalom atau damai sejahtera, bisa saja mereka itu melakukan hal-hal yang di luar imannya, di luar kemauannya. Kita sering mendengar bagaimana orang yang kehilangan damai dan sejahtera bisa saja gantung diri, bunuh diri, dan sebagainya. Nah, hubungan pribadi dengan Tuhan yang selalu dijaga, yang selalu dipelihara, itulah yang memberikan damai di hati kita di tengah-tengah ketakutan. Maka sapaan shalom dalam bagian ini, konteks perjanjian baru mau mengungkapkan dengan bahasa yang berbeda, yaitu sering disebut dengan yang namanya Irene. Artinya orang berbahagia karena memiliki tabiat Yesus. Jadi dalam konteks perjanjian lama, shalom itu seseorang mengalami damai kalau dia terus menerus memelihara hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi persoalannya, apa yang menjadi tantangannya, pada waktu dia mengalami ketakutan,
maka hubungan pribadi dengan Tuhan sesuai dengan sapaan Yesus tadi, shalom. Artinya kau jangan lupa, tidak perlu takut, karena shalom, damai sejahtera itu diberikan langsung oleh Yesus bagi orang-orang yang mengikutnya, yang percaya kepadanya. Sehingga murid-murid yang tadinya mengalami ketakutan terhadap orang-orang Yahudi, disinilah sebenarnya Yesus memberikan penguatan kembali. Engkau tidak perlu takut. Karena apa? Karena Yesus tetap ada bersama dengan mereka, dengan Dia bangkit dan selalu menyertai mereka. Nah, inilah yang sebenarnya dipegang oleh kita, khususnya pada masa-masa atau hari-hari belakangan ini. Sekarang ini kita mengalami yang namanya kepanikan, juga ketakutan dengan satu wabah, satu virus yang bernama Corona, COVID-19. Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia. Bahkan kita diminta untuk tidak boleh meninggalkan rumah supaya jangan terjangkit dengan penyakit. Ketakutan. Pada saat seperti ini, maka bagian firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita bahwa memang ada virus yang melanda. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap memiliki yang namanya damai dan sejahtera, shalom. Dan itu hanya bisa dipelihara, dijaga kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tantangan-tantangan yang ada di depan, ketakutan-ketakutan yang ada di depan, maka janji Tuhan kepada murid-muridnya mulai pada bagian-bagian berikutnya. Di ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan. Jadi kalau murid-murid tahu yang tadinya Yesus hanya mati, tapi peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar satu teori. Dan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya dengan memperlihatkan apa yang terjadi secara fisik kepada murid-muridnya. Dan hal inilah yang membuat penguatan dalam konsep spiritualitas iman mereka. Percaya mereka kepada Yesus walaupun mereka mendapatkan ancaman, walaupun mereka mendapatkan tantangan, karena mereka ini sebagai pengikut Yesus. Jangan mungkin kita hanya berpikir biasa. Ketakutan yang dialami oleh murid-murid Yesus ini ketakutan yang luar biasa. Mereka harus siap mengalami penganiayaan, dibenci, bahkan sampai dibunuh. Karena apa? Karena masalah iman mereka kepada Yesus. Tapi sekali lagi Yesus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak perlu takut. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus memberikan shalom, iren kepada mereka. Peliharalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Disitulah pada waktu kita mengalami yang namanya masalah, persoalan, bahkan sekarang ini hal-hal yang menakutkan. Tapi kalau hubungan kita jaga dengan Tuhan, maka kita dapat melalui hari-hari dengan penuh percaya. Karena apa? Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik. Kita hidup ada di dalam rencana Tuhan. Karena itu kita tidak mengalami yang namanya ketakutan. Kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Karena itu kita tidak mengalami ketakutan. Dan irene, tabiat-tabiat itu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Tabiat semakin percaya, tabiat Kristus yang tidak mudah menyerah, tabiat-tabiat yang sungguh-sungguh, yang mau ditunjukkan pada waktu kita mengalami tantangan. Kita lihat bagaimana Yesus pada waktu Dia mengalami tantangan. Dan tabiat itu
hendaknya kita miliki juga di tengah-tengah tantangan, secara khusus di tengah-tengah tantangan yang sekarang ini melanda Indonesia, melanda Jakarta. Bagian berikut kita kembali lihat di ayat yang ke-21. Maka berkata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, hal inilah yang sekarang diminta oleh murid-muridnya. Artinya orang yang tadinya mengalami ketakutan itu dirubah pada waktu mengalami perjumpaan. Sekarang ini banyak orang mengalami ketakutan. Maka gereja, kita sebagai orang percaya menyuarakan, mengingatkan, memberikan bantuan, pertolongan, informasi agar apa? Kita tetap percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Dan di sisi lain, kita juga tetap memelihara yang namanya iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tugas bukan hanya diberikan kepada kita untuk sekedar supaya tidak takut, tapi tugas diberikan kepada kita untuk juga mewartakan kepada orang-orang yang sekarang ini mengalami ketakutan, supaya mereka percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan kita ini semua yang menentukan adalah Dia. Jadi dengan cara apapun Tuhan memanggil kita, itu tidak menjadi masalah. Yang justru menjadi masalah, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Banyak orang sekarang ini takut dengan yang namanya kematian. Tapi bagi orang percaya, kita tidak pernah takut mengalami kematian. Karena apa? Karena kita punya jaminan kepastian keselamatan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah, bagian akhir di ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan demikian, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosanya, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini merupakan bagian yang menjadi tugas yang kembali diingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kalau tema kita mengatakan penampakan Kristus, bukti Ia adalah Allah yang memberikan damai sejahtera, maka sekarang ini kita juga diminta percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tugas mewartakan, proklamasi, menyampaikan kepada banyak orang di tengah-tengah suasana dan kondisi yang seperti ini. Mari kita bersama-sama tetap membangun iman percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar kita membangun iman percaya, tapi kita juga membangun iman percaya kepada siapa? Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada semua orang. Supaya di tengah-tengah masa-masa sulit sekarang seperti ini, semua orang mendapatkan kekuatan. Kalaupun kita tinggal di rumah, kalaupun kita tidak bisa beribadah hari Minggu, tapi kita tetap punya kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan justru ada selalu bersama-sama dengan kita. Maka dari itu, bangunlah shalom, hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangunlah irene, tabiat-tabiat Kristus di dalam hidup kita, sehingga di tengah-tengah apapun yang terjadi, tabiat Kristus juga ada di dalam diri kita, yang siap menerima tantangan, yang siap menerima apapun yang terjadi di dalam diri kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Janjinya tidak pernah berubah.
Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita di tengah-tengah masa-masa sulit yang sekarang ini terjadi. Shalom. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa disampaikan. Biarlah jemaat ikut mendukung di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa bahwa ibadah boleh berlangsung pada pagi hari ini, walau dengan cara yang berbeda. Tapi kami percaya berkat-berkat Tuhan tidak akan berkurang. Dan kami terus berdoa agar Tuhan terus memberkati kami semua yang sedang berbakti bersekutu di rumah pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan di tengah-tengah masalah wabah virus corona secara khusus di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang kami rasakan dalam menyikapi wabah ini, tetapi pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kembali boleh meneguhkan dan menguatkan kami bahwa kami tidak perlu takut karena ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Penampakan Tuhan kepada murid-muridnya membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup buat kami juga Tuhan. Dan biarlah kami mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga rasa khawatir, rasa takut dapat kami lalui karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Bapa dalam surga, hamba berdoa pada kesempatan hari ini agar semua keluarga jemaat GPSI Pancar Kasih Allah diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus tercurah sehingga kami boleh mengalami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang melanda seluruh bangsa secara khusus di kota Jakarta ini. Bapa, lindungilah kami semua dengan malaikat surgawi sehingga kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa agar kiranya dimanapun jemaatmu berada, Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka. Angkat segala ketakutan, angkat segala kekhawatiran, sehingga kami benar-benar boleh merasakan bagaimana bukan hanya kami menang atas ketakutan, tapi Tuhan utus kami juga untuk mewartakan kabar ini. Tidak perlu ada ketakutan kalau kami hidup beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, hamba juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja secara khusus di tengah-tengah wabah virus yang melanda. Biarlah apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan diberkati oleh Tuhan. Strategi maupun cara-cara dalam langkah melakukan peribadahan diberkati oleh Tuhan, sehingga tetap jemaat boleh merasakan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong agar semuanya boleh merasakan persekutuan yang indah, walaupun kami harus melaksanakan dengan cara yang berbeda. Berdoa untuk seluruh pekerja Tuhan, para pendeta, para majelis, biarlah terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Seluruh pengurus BPK dan komisi biarlah juga turut diberkati oleh Tuhan. Berkati pekerjaan mereka dan pelayanan-pelayanan yang harus mereka lakukan. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa juga Bapa secara khusus untuk anak-anak kami
yang sedang belajar harus di rumah, Tuhan juga memberkati. Agar apa yang menjadi impian, cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati proses belajar, mengajar yang harus juga dilakukan di rumah menghadapi wabah virus corona ini. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul untuk pekerjaan. Bahkan di tengah-tengah masa resesi kesulitan ini, biarlah Tuhan campur tangan pertolongan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan. Pertolongan Tuhan juga boleh terjadi melalui mereka yang terus bergumul untuk mencari pekerjaan, bahkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan tolonglah mereka. Mereka juga yang bergumul untuk masalah teman hidup, keturunan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Jawablah doa mereka, Bapa, sehingga mereka kembali dengan penuh keyakinan, berserah dan percaya kepada Tuhan, karena tahu bahwa Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa dan bergumul untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan pemulihan. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Upaya-upaya medis yang dilakukan biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hamba berdoa agar kami semua terus diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Istimewa namamu.
Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, Engkau adalah sumber yang indah dan baik dalam kehidupan kami. Engkau cukupkan segala apa yang kami butuhkan, Bapa. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Tuhan Allah Bapa yang baik, pada saat ini sebagai rasa ucapan terima kasih kami Bapa, di sini kami memberikan persembahan kami Bapa. Kiranya berkatilah persembahan kami ini Bapa, semoga bisa dipakai untuk pelayanan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah tangan-tangan yang akan menolak persembahan ini. Begitu juga dengan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati pekerjaannya Bapa, Engkau berkati usahanya Bapa. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian Kalau Ku Cari Damai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.